Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini ya Bapak. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami karena kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus menerangi hati kami dan kami disanggupkan untuk memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Kamis 17 Juni 2021 kita akan belajar dari 1 Tawarik pasal 19 ayat 13. 1 Tawarik pasal 19 ayat 13 judulnya adalah kuatkan hatimu. Kuatkan hatimu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hati yang kuat adalah modal utama untuk menghadapi masalah. Sekecil apapun masalah, kalau kita tidak mempunyai hati yang kuat, kita akan kalah. Tapi sebesar apapun masalah, kalau hati kita kuat, kita bisa berharap untuk bisa mengalahkan masalah itu. Mari kita baca ayatnya. 1 Tawarik 19 ayat 13 demikian. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya melihat ada 4 hal yang perlu dijelaskan di sini ya. Yang pertama, dorongan untuk menguatkan hati itu disampaikan oleh Yoab. Dorongan untuk menguatkan hati itu disampaikan oleh Yoab. Siapa Yoab? Konteks terdekat kita baca dulu. Pasal 18 ayat 15a. Demikian. Yoab anak Seruya menjadi panglima. Yoab anak Seruya menjadi panglima. Jadi Yoab ini panglima perang dari pihak Daud. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, yang namanya panglima kan orang hebat. Sudah pasti. Dan memang sepak terjang Yoab Bapak Ibu bisa pelajari ya di ayat-ayat sebelumnya. Itu memang luar biasa. Yoab ini panglima yang luar biasa bagi Daud dan bagi pasukannya. Ya, orang hebat, orang mumpuni di dalam peperangan. Tapi toh dia menyadari betapa pentingnya kekuatan hati. Betapa pentingnya kekuatan hati. Walaupun dia mendorong orang lain, di sini nanti kita lihat ada Abisai ya adiknya. Tapi tentu bagi dirinya sendiri dia juga harus menguatkan hati. Dia mendorong orang lain dan dia sendiri harus menguatkan hati. Jadi perhatikan di sini bahwa kekuatan hati ini penting, sangat penting. Bahkan orang sekelas Yoab pun harus menguatkan hatinya dan juga hati orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat bahwa musuh yang dihadapi itu memang sangat berat. Mari perhatikan ayat 6 dan 7. Saya baca pelan-pelan. Setelah dilihat Bani Amon bahwa mereka telah membuat dirinya dibenci oleh Daud, maka Hanun dan Bani Amon itu mengirim 1.000 talenta perak untuk menyewa kereta dan orang-orang berkuda, perhatikan ya, dari Aram Mesopotamia, dari Aram Maaka, dan dari Aram Soba. Ayat 7, mereka menyewa 32.000 kereta serta raja negeri Maaka dengan tentaranya yang datang berkemah dekat Medeba. Juga Bani Amon itu berkumpul dari kota-kota mereka dan datang untuk berperang. Bayangkan ini banyak sekali. Yang disewa itu 32.000 kereta. Tentu kereta kuda kan ya. Itu tentu kan ada yang mengendarai. Belum lagi disebut tadi tentara-tentara dan tentaranya sendiri. Ini banyak sekali.
Itu yang akan dihadapi oleh Yoab dan pasukannya. Bayangkan itu besar, pasukan besar itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, nyawa menjadi taruhan dan kekalahan mendekat. Wah, ini persoalannya ya. Persoalan bagi Yoab dan pasukannya adalah nyawa menjadi taruhan di sini dan kekalahan semakin mendekat. Maka diperlukan hati yang kuat. Diperlukan kekuatan hati di dalam menghadapi masalah yang sangat berat itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa lihat bahwa kekuatan hati harus dimiliki oleh semua yang terlibat. Perhatikan Bapak Ibu, bahwa di situ ada Panglima Yoab. Dia sendiri sudah pasti harus menguatkan hatinya. Kemudian dia membawa adiknya Abisai. Abisai itu adiknya. Ya, kemudian pasukannya. Dan dia katakan, menarik ya, dia katakan, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa. Bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Jadi ini melibatkan semua. Ini menguatkan hati. Melibatkan semua. Jadi tidak bisa Yoab sendiri. Harus semua yang terlibat harus kuat hatinya. Mereka harus menguatkan hatinya. Ini sangat penting Bapak Ibu. Bapak Ibu, kata menguatkan hati yang dipakai di sini itu khasak. Khasak. Ini kalau digambarkan gitu ya, itu kayak keras kayak batu gitu ya. Kayak batu, jadi keras gitu ya. Menguatkan hati. Jadi keras. Tapi tentu dalam sisi positif, bukan keras hati, keras kepala itu bukan hati yang jelek begitu. Keras, teguh lah ya. Keras hati itu bagaikan bukit batu atau batu lah ya, bagaikan batu kerasnya. Atau pilar-pilar. Biasanya digambarkan sebagai pilar-pilar bangunan yang besar-besar itu. Keras. Itu menguatkan hati. Di sisi positif ini berani. Menguatkan hati itu berarti mengandung unsur berani. Menjadi berani. Bapak Ibu, ini sangat penting untuk sebuah perjuangan. Apalagi perjuangan mereka adalah perjuangan menghadapi musuh yang sangat banyak dan kuat. Karena mereka kan terlatih musuh itu. Ada keretanya juga, ada kereta kuda, ada pasukannya. Pasti mereka terlatih. Ya. Dari negeri Aram, Aram itu ya bagian utara ya. Kalau sekarang ya Damsyik, Syria itu Aram, ya Aram. Bapak Ibu, mereka kuat, tetapi Yoab dan pasukannya dan seluruh yang terlibat di bangsa itu harus menguatkan hatinya untuk siap di dalam menghadapi peperangan yang sungguh hebat ini. Yang keempat, menarik yang keempat. Walaupun ada menguatkan hati, tapi di sini tetap berserah kepada Tuhan. Perhatikan bagian yang terakhir dari ayat 13 tadi. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ini kan berserah. Ini kata-kata berserah. Jadi menarik ya. Jadi Yoab mengatakan, mari kuatkan hati. Kuatkan hati pasukan. Kuatkan hati bangsa ini. Kuatkan hati kota-kota Allah. Tetapi di sini katakan, Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi ini berserah. Bapak Ibu, dikatakan yang baik itu berarti yang menguntungkan, yang menyenangkan, yang bisa diterima, ya juga tentunya oleh Yoab dan pasukannya. Perhatikan, ada kekuatan hati dan ada keberserahan kepada Tuhan. Ini kombinasi yang sangat baik. Di satu sisi, sebagai orang yang bertanggung jawab, Yoab dan seluruh pasukan bahkan bangsa Israel itu harus menguatkan hati. Di sisi lain berserah. Jadi Tuhan yang bekerja. Maka dikatakan melakukan yang baik. Jadi kombinasi yang sangat luar biasa. Tanggung jawab dan biarlah Tuhan yang bekerja. Menguatkan hati atau berani dan biarlah Tuhan yang melakukan yang
baik di matanya. Kombinasi yang sangat baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita lihat dan terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama, hidup kita juga sebuah perjuangan. Hidup kita sebuah perjuangan atau peperangan yang hebat. Peperangan jasmani maupun peperangan rohani. Tentu yang dimaksud peperangan jasmani bukan berkelahi, bukan perang antar bangsa, bukan. Tetapi menghadapi persoalan-persoalan jasmani. Peperangan secara jasmani ini begitu hebat, begitu hebat. Karena musuh kita memang, ya sudah berapa kali saya sampaikan, pandemi COVID-19. Oh, itu luar biasa hebatnya. Juga efek-efeknya, keuangan ekonomi, juga ya masalah sosial, dan berbagai macam masalah yang lain. Itu musuh kehidupan secara jasmani yang sangat berat. Sangat berat. Kalau secara rohani ada ya godaan-godaan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kekecewaan, putus asa, ketakutan, kekhawatiran. Itulah musuh-musuh rohani di dalam diri kita. Dan itu begitu hebat menyerang kita. Oleh sebab itu, kuatkan hatimu. Jadilah berani. Karena kalau kita tidak berani, kita sudah kalah. Kalau berani, kita berarti setengah kemenangan. Dan kita bisa berharap untuk menang. Kuatkan hati Anda, Bapak Ibu. Saya tidak tahu persoalan yang Anda hadapi, masalah yang Anda hadapi, atau apapun yang Anda hadapi, tekanan hidup yang Anda hadapi. Saya tidak tahu, tetapi saya katakan dari sini, kuatkan hatimu, jadilah berani, dan engkau setengah dari kemenangan. Kemudian yang kedua, jangan lupa berserah pada Tuhan. Kita melakukan apa yang kita bisa. Dan bagian Tuhan adalah melakukan yang kita tidak bisa. Dan kita berserah berharap biarlah Tuhan melakukan yang baik di matanya. Biarlah Tuhan melakukan yang baik di matanya. Apa yang Tuhan lakukan bagi kita pasti yang baik, bahkan yang terbaik. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita menguatkan hati, berjuang, berani, dan tanggung jawab atau hak Tuhan adalah berbuat yang baik menurut pandangannya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, sehingga apapun masalah yang Anda hadapi saat ini, kita tidak menjadi takut. Mari maju, mari melangkah dengan hikmat Tuhan, dengan bijak, mari maju melangkah, dan kita harus berani menghadapi setiap masalah yang ada. Setengah kemenangan sudah ada pada kita. Dan kita yakin Tuhan akan menambahkan setengahnya lagi. Sehingga kita tampil sebagai pemenang. Sekali lagi, kuatkan hatimu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah pelajari dan Roh Kudus sudah menolong kami. Dan kami mohon kiranya Roh Kudus juga yang akan menolong kami untuk merenungkan dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa